Tapi insya Allah gak lama-lama Bapak bakal Samsung dan sebelum habis itu udah selesai. Insya Allah. Tapi can asa kopi nak. Makanya dua bakalan orang orang. Nah Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahumullah, Pak Didi sekeluarga mengundang kita di pagi hari yang cerah ini tiada lain dan tiada bukan adalah untuk memohon doa kita semua. Memohon doa agar untuk dan supaya Ananda Muhammad Muzammil Syahidin yang baru saja telah dilaksanakan proses khitannya, agar semoga dan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anak yang soleh, anak yang baik, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila nanti dewasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam mara bahaya, dan juga dijadikan sebagai manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas, sebagai manusia yang memberikan manfaat yang banyak kepada manusia yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah maka silakan diragam kembali hatinya masing-masing. Udah belum ngedoain ke anaknya Pak Didi? Kalau belum silahkan dikhususkan, doakan mudah-mudahan gini yang baik-baik. Nah Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk menciptakan dan membuat anak yang soleh seperti doa kita hari ini untuk Ananda Muzammil bukanlah sebuah perkara yang mudah. Bukan dengan simsalabim abrakadabra, bukan seperti embun yang turun di waktu malam, bukan seperti membalikan telapak tangan, tetapi untuk menciptakan, membuat dan menghadirkan anak yang soleh butuh proses yang panjang. Singkat saja, ada dua hal yang ingin saya garis bawahi terkait dengan bagaimana cara kita, ikhtiar kita untuk membentuk anak yang soleh. Mudah-mudahan walaupun ngajinya ditembak asal-asalan, ayat nyelap lah sepatah dua patah katamanya Pak. Jadi orang itu sesuai Pak, supaya anak soleh yang pertama, supaya anak menjadi soleh yang pertama adalah mensolehkan diri kita terlebih dahulu. Kita sekarang rata-rata umumnya sebagai seorang ayah pengen anak kita menjadi anak soleh, maka kitanya dulu berusaha, berikhtiar untuk menjadi orang tua yang soleh. Karena begitu mudah menciptakan anak yang soleh dan orang tua yang soleh, susah menciptakan anak yang soleh dari orang tua yang kurang soleh. Sebaliknya sangat mudah menciptakan anak yang tidak soleh dari orang tua yang tidak soleh, dan susah menciptakan anak soleh dari orang tua yang tidak soleh. Maka ikhtiar yang pertama adalah bagaimana cara untuk menciptakan anak yang soleh adalah dengan membuat diri kita soleh terlebih dahulu. Kita berikhtiar untuk menjadi orang tua yang soleh. Gimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang soleh, ayah yang soleh, ibu yang soleh? Kasih nama anaknya soleh. Bapak anak dan bilang belum ada lagi soleh ya sih. Supaya kita bisa berusaha berikhtiar menjadi anak soleh, ini mudah-mudahan bisa terpakai Pak. Amin. Pertama kita harus ingat bahwa ada doa ke atas dan ada doa ke bawah, dan insya Allah doa ini dihafal sama kita semua. Doa ke atas yaitu doa kepada kedua orang tua kita. Walaupun sekarang kita sudah sebagai bapak, sudah sebagai ayah, bahkan ada yang sudah sebagai engkong, sebagai kakek yang umurnya sudah sepuh, biar bagaimanapun kita tetaplah anak dari ayah dan ibu kita. Maka supaya kita menjadi soleh, salah satunya adalah dengan terus mengingat jasa-jasa dan mendoakan orang tua kita, entah itu yang masih ada ataupun yang sudah. Gimana doanya? Gimana Ali doanya?
Doa kedua orang tua. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Jangan pernah lupa selepas sholat bacalah sekali mah supaya minimal orang ingat bahwa orang pernah boga bapak, pernah boga emak, sok kayak jadi bahasa Sunda ini. Supaya kita ingat bahwa kita pernah punya orang tua, pernah punya ibu, pernah punya bapak yang berjasa, pernah melahirkan kita, dan kita ingin sekarang dimanapun kita berada, mobil khusus kita berada, ngumbara di pun araya, kita ingin kita sebagai anak orang tua kita menjadi anak yang dibanggakan oleh kedua orang tua. Kan orang tua juga pasti senang kalau melihat kitanya sukses, bahagia, sejahtera. Itu doa ke atas biar kita ingat bahwa kita pernah punya orang tua dan kita ingin jadi orang yang baik karena ingin memuliakan nama orang tua. Terus juga ada doa ke bawah, doa ke istri dan ke anak, jangan lupa juga. Dan itu kita juga semua hafal. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah hamba istri dan anak-anak yang bisa menjadi qurrata a'yun, yang bisa menjadi cahaya mata, yang membuat hamba bahagia, yang membuat hamba bangga. Kalau doa itu kita baca, ke atas kita ingat ke orang tua, ke bawah kita ingat anak kita, maka mudah-mudahan kita ingat kalau mau nipu, kalau mau bohong, kalau mau ngakalin orang, kalau mau kesel ke orang, kita ingat enggak lah, nanti takutnya anak saya juga kayak gitu. Kalau mau jahat, enggak lah, nanti orang tua saya malu punya anak saya. Kira-kira kayak gitu. Kalau udah kayak gitu, insya Allah hati kita akan terjaga dari perbuatan yang kurang baik, insya Allah. Kemudian juga selain daripada itu, seandainya di dalam perjalanan hidup kita yang kita udah wanti-wanti pengen baik biar nama orang tua baik, pengen baik biar anak juga jadi baik, tapi ternyata banyak lika-liku kehidupan yang dalam tanda kutip menggoda kita untuk berbuat buruk, harus gimana? Nah, kalau misalkan ada godaan di tengah jalan yang memaksa kita atau menggoda kita untuk menjadi orang yang tidak baik, ingat saja lagunya Opik, obat hati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Ini lagi ganggu ya, kenapa tuh? Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Saya menyawer. Kira-kira kayak gitu. Jadi secara pribadi kita ingat orang tua, ingat anak. Kalau di tengah jalan ada gangguan hal yang bertentangan, kita coba untuk mengobati hati kita dengan 5 obat hati tersebut. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, untuk dan agar supaya anak kita menjadi anak soleh, ikhtiarnya adalah kita solehkan terlebih dahulu diri kita. Yang kedua, ikhtiar untuk menciptakan dan membuat menjadikan anak yang soleh adalah dengan memberikan pendidikan yang baik tentunya. Orang tua, suami dan istri harus seimbang, bersinergi, bukan cuma pada saat buatnya, tetapi pada saat juga mendidiknya sampai dewasa. Kerjasama, Masalahnya mah ayo lah. kerjasama dalam mendidik. Contoh. Kurang kuat. Tapi kalau ngomongin pendidikan yang paling utama adalah pendidikan antara ayah dan ibu, pendidikan dari ibu. Makanya ada istilah al-um madrasatul ula, bahwa ibu adalah sekolah yang pertama.
Karena ibu itu setelah dibuahi, istri setelah dibuahi, kemudian hamil 9 bulan 10 hari. Nah 9 bulan 10 hari itu sudah ada dalam pendidikan sang ibu. Tong boroni, jangan-jangan yang haram, jangan-jangan berbuat dosa itu si ibu. Ngelihat yang gak bagus aja itu si ibu ngusap perutnya sambil bilang amit amit jabang bayilah satu turutnya. Saking pengennya anaknya jadi anak yang bagus, yang baik, yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, bangsa negara. Jangankan melaksanakan yang haram. Maka kalau kita punya istri, sedikit-sedikit kita kasih bujangan. Kalau lagi hamil apalagi banyakin baca Quran misalnya. Jangan ngomong yang jelek-jelek dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena pendidikan yang pertama dari ibu pada saat di dalam perut. Ibu itu selain mengandung 9 bulan, saking hebatnya seorang ibu juga melahirkan meregang nyawa, mengorbankan, mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan dan menjaga satu nyawa lain, yaitu nyawa anak. Sakit itu yang namanya melahirkan, perih itu yang namanya melahirkan. Suami di luar nungguin sambil merokok. Semat. Minimal pas lahirin suaminya di luar ikut ngedoain. Kalau nggak berani nemenin, ngedoain ya Allah mudah-mudahan pas lahir sempurna, baik, soleh, ganteng. Terus kayak gitu dalam proses kelahiran. Minimal merokok sambil nonton Jackie. Akhir. Kenapa ibu juga disebut madrasatul ula? Karena ibu juga yang menyusui dengan sepenuh hati selama 2 tahun, dengan sabar menyusui selama 2 tahun. Itulah pangkatnya ibu dalam agama Islam lebih tinggi daripada pangkatnya bapak, 3 tingkat dibanding bapak. Ibu derajatmu, ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Ada berapa akhirnya? 5. Kembar 2 berarti. 5 kembar 2. Karena itulah ibu pangkatnya lebih tinggi daripada bapak. Bapak terus kerjanya apa kalau kayak gitu? Nyari duit, banting tulang, peras keringat. Buktinya ketika bayi lahir, walaupun pakai BPJS gratis, tapi setelah lahir agama Islam mengajarkan ada yang namanya memberi nama yang baik dan akekah. Kasih nama yang baik. Biasanya kalau nama yang baik sih udah dirundingin sebelum lahiran. Kasih nama yang baik-baik. Seperti yang sekarang sedang disunat, Ananda Muzammil, Muhammad Muzammil Syahidin. Namanya indah Pak, bagus. Muhammad diambil dari nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muzammil juga salah satu panggilan Nabi Muhammad. Kemudian Syahidin artinya orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh. Atau mudah-mudahan dengan nama yang baik ini Ananda Muzammil, Muhammad Muzammil Syahidin dijadikan oleh Allah anak yang soleh, berbakti, kuat, bertanggung jawab dan juga berjuang tangguh di dalam dengan nama Syahidin. Nama juga harus yang bagus-bagus Pak. Nama Nabi bagus. Nabi Muhammad dijadikan nama bagus. Adam, Idris, Nuh bagus. Nama Nabi bagus. Nama malaikat bagus. Jibril bagus, Mikail bagus. Tapi dipilih-pilih, kalau bisa Israel mah jangan. Takutnya begitu kita udah tua, udah renta, punya anak namanya Israel, dari kecil udah membara keluar pulau. Begitu kita udah tua di atas kasur, ngapa aja tiba-tiba di depan ada yang ngetrok, tok. Siapa itu? Israel Pak. Entah gua belum mau mati. Kemudian ada akikah. Nah itu bagian bapak tuh nyari duitnya. Laki-laki 2, perempuan 1. Kemudian digunting rambutnya,
rambutnya ditimbang seukuran emas, emasnya itu dikonversi ke rupiah, disedekahkan ke fakir miskin, termasuk daging akikahnya dimasak dulu, dibagi-bagi ke saudara tetangga. Nah, dengan sedekah itulah ajaran Islam itu mudah-mudahan bisa membuat anak yang lahir bisa menjadi anak yang soleh, dan itu termasuk pendidikan lah batinnya terhadap anak. Penting melakukan pendidikan, itu baru pendidikan di masa bayi-bayi dari kita sebagai orang tua, belum pendidikan sekolah. Seperti halnya sekarang Pak Didi melakukan ibadah namanya mengkhitan putranya, kemudian juga mengadakan sedekah, kopinya ada, gorengannya ada, nasi udah siap. Mudah-mudahan dengan sedekah semua yang dikeluarkan oleh Pak Didi ini, termasuk airnya, kopinya, gorengannya, dan semuanya, seperti halnya yang kita ketahui bahwa sedekah bisa menolak bala, as-sedekah tanpa bala. Mudah-mudahan semua sedekah yang dikeluarkan oleh Pak Didi bisa menjaga Ananda Muhammad Muzammil Syahidin, menjaga dari segala macam keburukan, terjaga dari segala macam hal maksiat, terjaga dari segala macam keburukan, hal buruk yang akan menimpa Ananda di masa-masa tuanya di dalam menjalani kehidupannya. Terakhir, mari sama-sama kita doakan kepada Ananda, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan oleh Allah orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Khairun nas anfa'uhu linnas. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.